Puji nama Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Mari saudara, kita terus hidup mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan segala-galanya bagi kita. Jangan merendahkan Tuhan, apapun masalah kita, persoalan kita, Tuhan sanggup saudara. Mari tanggalkan masalah persoalan beban kita. Kita mau berdoa dan kita mau menyembah Tuhan. Maka kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni saudara. Siapkan hati kita dan kita mau berdoa saudara. Hosana hosana ya ralabasana rabasikira labataka rabashanda rabasyakara labat. Inna rabasyanda rabataka rabasiki nakata rabataka rabashanda rabas. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami punya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan di dalam setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya Engkau Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih kami boleh melewati hari-hari kami yang penuh dengan pergumulan kami. Kami percaya tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mari Tuhan, Engkau Tuhan yang ambil alih seluruh hidup kami. Jangan biarkan kami menyimpang dari firman-Mu ya Tuhan. Biarkan kami boleh setia sampai akhirnya ya Tuhan. Kami sadar kedatangan Engkau sudah semakin dekat. Tuhan terima kasih untuk penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari kami. Tuhan Kau menghimpunkan kami di tempat ini di rumah-Mu ya Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan Roh Kudus di tempat ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang sudah hadir bersama-sama dengan kami buka ibadah ini. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu yang diagungkan, ditinggikan, dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Roh Kudus, urapi setiap kami yang hadir maupun masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Curahkan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas. Sehingga Roh Kudus menyadarkan kami, memberikan kepada kami hati yang takut akan Tuhan. Sehingga kami hidup di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus, Engkau ambil alih kepimpin ibadah ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Di mana ada kebenaran, maka akan tumbuh damai sejahtera, ketenangan, kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan tinggal di tempat yang damai. Roh Kudus, Engkau yang sudah hadir di tempat ini, urapi kami semua pelayan sekerja-Mu. Apapun yang kami ambil bagian, curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus memberikan kami kuasa, kemampuan yang daripada-Mu. Urapi tempat ini, fasilitas yang ada, urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga layak kami pakai tempat ini juga fasilitas, peralatan, sehingga layak kami pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami dengan para pendoa-Mu di tempat ini. Kami mengikat semua roh jahat yang mengganggu, kuasa-kuasa kegelapan, baik iblis, setan, Lucifer dan kaki tangannya, semua roh sakit penyakit, semua roh kurang percaya, semua roh keraguan-raguan, roh apapun yang mengganggu jalannya ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bakar, hancurkan, lumpuhkan semua roh itu lenyap dari tempat ini, sehingga kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Pakai dia dengan otoritas yang daripadamu, Bapa Silas Bela. Urapi dia, berikan dia urapan kuasa kedahsyatan Tuhan turun atas hamba-Mu, Bapa Silas Bela. Sehingga firman disampaikan, boleh mengajar kami, boleh memberikan pencerahan yang baru kepada kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, tambahkan jiwa-jiwa baru. Sehingga pimpin umat-Mu yang hadir Tuhan dalam perjalanan ke tempat ini. Sehingga mereka sampai di tempat ini dengan cepat tanpa satu gangguan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari katakan amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom. Kita semua dalam keadaan yang luar biasa, amin. Sebab kita menyembah Tuhan yang luar biasa. Hari ini mari sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Kita sembah Tuhan, kita angkat mazmur-mazmur yang baru bagi Tuhan, amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan Yesus. Tuhan kami yang dahsyat. Angkat suara kita dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Katakan Kau Allah. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Terimu besar Tuhan. Kau memulihkan hidupku Tuhan. Hidupku Kaulah harapanku. Hati kami Tuhan, selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu,
saja Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita sama-sama angkat suara kita. Kita angkat nyanyian kita, mazmur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, kami menyembah Engkau Tuhan. Jiwa kami bersorak di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami bersyukur. Puji-pujian kepada Tuhan kami yang hidup, penuh dengan sorak-sorai kepada Tuhan kami yang dahsyat. Haleluya. Kau layak ditinggikan Tuhan, Kau layak disembah. Ku bersukacita di dalam Engkau.
terima kasih Tuhan, Kau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Kuasa-Mu penuh atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara bisa kasih senyum kiri kanan. Walaupun kita pakai masker, tapi saya percaya kita semua bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita tetap memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Firman Tuhan, kebenaran Tuhan itu adalah kekuatan buat setiap kita. Amin. Haleluya. Ya, sama-sama kita bertepuk tangan di hadirat Tuhan. Kebenaran-Mu itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Injak-injak iblis, injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah, senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, oh, haleluya. Nama Yesus nama yang berkuasa, amin.
Firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan segala kekuatan musuh sehingga tidak ada satupun yang dapat membahayakan kita. Amin. Tuhan kita luar biasa. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Kami berjalan berani maju bersama Engkau Tuhan Yesus. Kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh, di bawah kakiku kupakai kuasa, kupakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Angkat suara kita dengan segenap hati kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh, di bawah kakiku kupakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, katakan bila Allah, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi tidak ada? Angkat tangan kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami adalah umat tebusan-Mu yang bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan. Sebab kami menyembah Allah, kami menyembah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang menjadi penolong, pengharapan kami, perlindungan hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Ku besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Untuk persembahan diakonia. Mari kita siapkan persembahan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami boleh memberi Tuhan, kami boleh menabur untuk ladang pekerjaan Tuhan.
Kami percaya Engkau yang menyediakan, menyiapkan setiap benih untuk kami boleh tabur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memberi dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan Kaulah. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, oh Yesusku. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, oh Yesusku. Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulut kami penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian
Oh Bapa makatakan tara nama-nama. Rabam pala betul paku santara nama. Eloi nama Rasulullah tanah. Elapam pala makatakan tara nama. Hosana hosana hosana. Rina pam pala ku tempara nama. Eloi nama Rasulullah pampa. Haleluya haleluya. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik. Bahasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus. Beribu laksa mereka di surga bersama dengan kami umat-Mu. Telah memuji menyembah Engkau. Dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau sudah melembutkan hati kami. Engkau sudah bebaskan roh dan jiwa kami melalui puji-pujian penyembahan ini. Sekarang kami mau duduk di bawah kaki-Mu menyambut kebenaran firman-Mu. Memberikan kami iman mengalahkan dunia. Pada hari terakhir kami beroleh kemenangan yang hilang gemilang. Karena Engkau menyertai kami. Tuhan, jikalau Engkau menyertai kami tidak ada lawan kami. Kami akan beroleh kemenangan yang hilang gemilang. Tolong kami Tuhan Yesus. Kami mohon padamu Tuhan Yesus. Curahkan Roh Kudus-Mu terus menerus mengurapi kami semua yang hadir kebaktian ini. Roh Kudus pimpin kami semua ke dalam seluruh kebenaran. Firman adalah kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kami. Menampakkan tarmana. Dan semua roh Lucifer, iblis, setan, roh jahat, roh antikris dan kekitangannya, semua roh sakit, penyakit, semua roh pengacau, pengganggu yang mengganggu kami kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hari ini lenyap dari kebaktian ini. Lenyap dari kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, api roh membakar, menghancurkan, menghanguskan semua musuh kami. Kami beroleh kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanan-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Kami semua mendengar firman-Mu. Mohon Roh Kudus karuniakan kepada kami semua roh hikmat, pengertian, pengetahuan-Mu. Roh daya serap daya ingat yang kuat. Mengerti seluruh isi firman-Mu. Tertulis, tertanam, termeterai dalam hati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu ini yang Kau pakai sebagai alat-Mu. Supaya Roh Kudus yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba menyerahkan seluruh pelayanan ini. Ambil alih Roh Kudus. Sembunyikan hamba di belakang supaya Engkau yang nampak Yesus melalui semuanya. Engkau dimuliakan, disembah, dihormati. Kami semua memandang pada Yesus. Kami semua mendengar firman Tuhan Yesus. Kami semua diurapi Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Kami semua memperoleh segala berkat rohani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Haleluya. 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 Katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus yang meriah. Yesus Kristus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dihormati. Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Tuhan maha baik. Shalom alaihim. Kita bersyukur sampai saat ini. Ebenezer. Ebenezer artinya sampai saat ini Tuhan memelihara kita, melindungi kita. Amin. Kita dilindungi. Walaupun dunia kacau kita tenang. Ya, dunia kacau kita tenang. Dunia resesi kita tetap resepsi. Karena kita buat Tuhan kita hidup. Amin. Segala berkat daripada Tuhan. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah. Tidak menambahinya. Amsal berapa itu? Amsal 10 ayat 22. Pintar tuh Ibu Pak Weni itu. Bagus, puji Tuhan. Harus tahu firman Tuhan ya. Kita bersyukur, maka jangan khawatir. Ya, banyak orang sekarang khawatir. Ada orang khawatir akhirnya bunuh diri. Ada keluarga khawatir akhirnya apa? Bertengkar melulu sampai pisah. Hanya karena khawatir. Jangan khawatir. Tuhan bilang jangan khawatir. Perhatikan burung di udara. Tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan tidak menyimpan gandum di dalam lumbung. Tapi Tuhan kasih dia makanan. Tiap hari burung itu bersiul-siul. Enggak pernah burung itu sedih. Selalu bersiul ke apa? Pokoknya aku diberkati hari ini. Amin. Perhatikan bunga di padang. Tidak meminta. Tidak menenun. Tapi Tuhan kasih keindahan kepada bunga. Apalagi kamu. Kenapa kamu khawatir? Tuhan Yesus bilang.
Makanya jangan kamu khawatir. Serahkan khawatirmu kepada apa? Tuhan. Ya, serahkan khawatir kepada Tuhan. Dia akan memelihara engkau. Hari ini kita akan membaca 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 11. Ya, tentang kekhawatiran. Silakan berdiri, kita membaca firman Tuhan. Ayat 5 sampai dengan 11. Ya. Baca bersama. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Amin. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Amin. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu isi iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Puji Tuhan. Mari perhatikan ayat 5 dan 6. Ulangi lagi ayat 5 dan 6. Ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Amin. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Amin. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Allah mengasihi orang yang rendah hati. Allah menentang orang sombong atau orang congkak. Tapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, sebagaimana engkau berhasil atau gagal, pokoknya selalu rendah hati. Semakin tinggi, semakin kita harus rendah hati. Ibarat pepatah orang Tionghoa kuno. Ini pepatah orang Tionghoa kuno. Ya, kalau padi semakin berisi, semakin apa? Semakin tunduk. Demikianlah kita, semakin kita kaya, semakin kita pintar, semakin kita dinaikkan, selalu kita merendahkan diri. Itu pepatah orang Tionghoa kuno. Ya. Ibarat padi, semakin runduk semakin berisi. Ya, makanya jangan kita tinggi hati, karena semua berkat daripada Tuhan, semua pertolongan pada Tuhan. Tuhan yang lakukan segala-galanya. Kalau kita rendah hati, Tuhan akan selalu mengasihi kita. Tuhan akan menolong kita. Mari baca Efesus 5 ayat 21. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkan dirimu seorang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut itu pasti rendah hati. Amin. Malah orang yang sombong itu kayaknya sudah dibuang ke alam maut. Ya. Di dalam Habakuk 2 ayat 4 dan 5. Orang yang sombong itu sudah dibuang ke alam maut dia tuh. Itu menghadapi kehancuran dia. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Ya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak. Tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menganggarkan mulutnya seperti dunia orang mati. Ya. Dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Ya. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya. Dan segala bangsa dihimpunkannya. Itulah orang yang sombong. Akan dibinasakan Tuhan, masuk ke alam maut. Alam maut itu Hades. Ya. Alam itu Hades. Jadi kalau ada orang yang tidak masuk surga langsung dibuang ke alam maut. Ya, saya tadi malam mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang dibawa ke neraka, dikasih lihat tentang hukuman di neraka. Dia bilang, ternyata yang Tuhan bilang alam maut itu tempat, setiap orang yang tidak percaya Yesus itu dibuang ke alam maut. Dibuang ke alam maut. Ya. Ujungnya alam maut katanya api neraka. Jadi ujungnya alam maut itu api neraka. Makanya kalau ada orang yang tidak selamat langsung dibuang ke alam maut, dia bilang,
Beribu-ribu katanya, berjuta orang yang masuk ke alam maut. Dia lihat, dia bilang, saya lihat orang dibuang ke alam maut, beribu-ribu masuk ke situ. Itu penglihatan Tuhan kasih kepada dia, hamba Tuhan yang dipakai sekarang ini. Ya, dia bilang, saya waktu dibawa ke alam maut, aduh itu baunya, itu bau kayak daging manusia yang dibakar. Dia bilang, sampai saya nggak mau muntah gitu, saya muntah itu. Nggak tahan katanya baunya alam maut itu. Jadi kayak bau daging orang yang dibakar. Dan orang mulai menjerit-jerit. Dia bilang, saya dengar jeritan orang sekian banyaknya orang menjerit. Ya, tapi ada yang suara masih menghujat Tuhan. Karena apa? Karena dia bawa ke situ, dia masih menghujat Tuhan. Nah dia bilang, jangan sekali-kali kamu masuk ke situ. Lalu dia bilang, hanya satu yang ditakuti iblis, nama Yesus. Dia bilang, waktu saya lihat di situ ada orang, dia hanya sebut dalam nama Yesus, langsung malaikat Tuhan angkat dia masuk ke surga. Waktu dia sebut dalam nama Yesus, ya benar firman terkatakan, barang siapa yang berseru pada nama Yesus, dia akan apa? Selamat tuh. Jadi kalau Anda punya masalah, katakan dalam nama Yesus. Anda punya masalah dalam bisnis, pekerjaan, masalah, katakan dalam nama Yesus tolong saya. Pasti Roh Kudus langsung tolong engkau. Amin. Anda punya masalah keluarga, berseru pada Yesus. Yesus tolong saya. Dalam nama Yesus aku beroleh kemenangan. Keluargamu jadi damai sekali. Ya. Pokoknya masalah pun dalam pekerjaan selalu disebut nama Yesus. Engkau melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. Karena Yesus adalah apa? Nama di atas segala apa? Nama. Di dalam nama Yesus, semua yang di langit, di bumi, di bawah bumi bertekuk lutut menyembah Yesus. Yesus segala-galanya. Jangan sebut yang nama yang lain, hanya nama Yesus Kristus. Ya, Allah melawan orang sombong. Iblis itu sombong. Kenapa Tuhan benci pada orang sombong? Karena iblis itu sombong. Iblis itu Lucifer. Lucifer itu malaikat Tuhan yang paling tinggi, paling elok, paling mulia, paling ganteng, paling cantik dia. Suaranya paling bagus di surga. Maka dia di surga itu Lucifer itu jadi apa? Worship leader, pemimpin pujian, penyembahan di surga. Itu Lucifer. Dia pemain musik di surga yang paling bagus. Kalau dia sudah menyanyi, semua malaikat pujian penyembahan, semua memuji Tuhan. Memainkan alat musik di surga. Dia adalah apa? Worship leader, pemimpin pujian di surga. Itu Lucifer. Maka Tuhan kasih dia tempat yang paling indah di surga. Tempat paling indah di surga, di taman Allah. Dikasih tempat yang paling indah. Karena dia malaikat yang diciptakan Tuhan. Paling indah, paling bagus, paling berkuasa. Maka semua malaikat takut kepada dia. Tapi karena dia begitu dikasih segala-galanya, dia mulai sombong. Dia mau sama dengan Allah. Wah, saya mau naik ke atas, mau sama dengan Allah. Silakan baca itu. Di dalam Yesaya 14 ayat 13. Baca sama-sama. Bagaimana Lucifer, bagaimana karakter Lucifer sampai dia dibuang jadi iblis. Dari malaikat yang paling mulia dibuang jadi iblis. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ini kata daripada, baru dalam hati. Ini Lucifer baru ngomong dalam hati. Dia nggak mau melalui mulut, baru dalam hati. Jadi Tuhan perhatikan hati kita. Amin. Dia baru ngomong, silakan tayangkan lagi. Saya akan bacakan. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu apa? Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dia mau, bintang itu malaikat, dia mau mengatasi malaikat-malaikat Allah yang lain. Dia mau lebih tinggi dari malaikat. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Mau sama dengan Tuhan, ayat 14. Mau sama dengan Tuhan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dia mau menyamai Tuhan. Bayangkan malaikat yang diciptakan paling indah mulia mau sama dengan Allah. Tuhan marah sekali. Kamu sudah dikasih banyak begitu, dikasih kedudukan yang mulia, agung. Kok kamu mau sama dengan Allah? Itu akhirnya dia dibuang. Ayat 15. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya, akhirnya Tuhan buang dia ke alam maut. Di situ yang tempat yang paling najis, jijik di situ.
Ya, dari surga yang mulia paling indah, Walter Freden, tempat yang paling indah di surga, dibuang ke tempat yang paling mengerikan di situ. Itulah Lucifer. Sebetulnya itu neraka itu diciptakan Tuhan itu apa? Untuk malaikat yang melawan Tuhan. Waktu Lucifer berontak, sepertiga malaikat Allah ikut dia. Bayangkan, saking dia berpengaruh. Waktu dia berontak pada Tuhan, sepertiga malaikat Tuhan mengikuti dia. Maka terjadilah perang di surga antara malaikat Allah dipimpin oleh Mikael dan Gabriel, ya, melawan Lucifer dan sepertiga malaikat Allah, berperang di surga. Lucifer dan sepertiga malaikat Allah kalah di surga, dibuang dia ke bumi, masuk ke alam maut. Ya, tidak ada lagi di surga. Itu dia. Nah, itu yang jadi iblis. Maka di bumi ini iblis itu benar-benar itu merusak. Iblis itu destroyer, perusak. Dia merusak keluarga, merusak segala-galanya. Merusak bisnis, merusak pekerjaan. Merusak semua. Dia pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh dan apa? Membinasakan. Yohanes 10 ayat 10a. Coba baca supaya kalian tahu. Jangan ikut iblis. Kenapa manusia bisa masuk neraka? Karena manusia ikut iblis, bukannya ikut Tuhan. Makanya iblis dibuang ke neraka, manusia yang ikut dia juga dibuang ke neraka. Silahkan baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan apa? Membinasakan. Itu iblis. Kenapa manusia dibuang ke neraka? Karena manusia ikut iblis, bukannya ikut Tuhan. Maka iblis dibuang ke neraka bersama dengan manusia yang ikut dia. Sepertiga malaikat Allah dibuang semua ke neraka itu. Karena dia berontak pada Tuhan. Maka jangan kalian ikuti iblis. Kalau kalian tahu itu dosa, jangan ikut dosa. Amin. Walaupun kalian ditawari dengan yang terbagus. Pengusaha-pengusaha, jangan korupsi. Korupsi itu selalu tawari yang ini bagus. Akhirnya apa? Ditangkap, masuk penjara. Itu masih penjara yang bagus. Itu kalau masuk penjara neraka gimana? Maka pokoknya tahu kalau itu melawan firman Tuhan, no way. Pokoknya kalau melawan firman Tuhan, saya tidak mau. Walaupun dikasih apapun enggak. Saya percaya Tuhan menyertai saya, Tuhan memberkati saya. Berkat Tuhan jadikan kita apa? Kaya, susah payah, tidak mendapat. Buat apa korupsi? Pokoknya apa yang Tuhan berikan kita berpadan, mengucap syukur kepada Tuhan. Keluarga-keluarga jangan engkau kacau karena segala macam masalah ini. Suami dan istri saling mendoakan. Suami istri harus mendoakan tuh. Saya bersyukur Tuhan kasih saya istri yang selalu mendoakan saya. Bayangkan coba, saya kan dulu jadi penginjil, keliling berbagai-bagai tempat. Sendiri, dia di rumah, dia bersama dengan anak-anaknya. Dia juga praktek sebagai dokter, ya. Tapi dia doakan saya terus. Di mana saja saya ada berada, dia doakan terus. Sampai saya pernah ditangkap di Sulawesi karena beritakan Injil. Saya ditangkap, mau dibunuh sama orang banyak. Saya tahan mereka. Dalam saya menahan semua musuh saya. Mereka yang bawa golok tadi nggak bisa jalan. Akhirnya saya lolos. Ya, saya lolos. Saya dibawa masuk ke polisi. Wah, saya diinterogasi di situ. Saya bilang, saya tidak mau menyesal karena saya beritakan Injil begitu. Akhirnya ibu telepon saya. Pak, gimana di situ? Kalau perlu saya ke situ. Coba bayangkan. Saya bilang, mama nggak usah ke sini. Seolah-olah dia kata, daripada papa mati sendiri, kita mati berdua. Nah, itu istri yang baik. Ya, dia mau menopang suaminya tuh. Makanya suami istri harus saling menopang. Amin. Waktu saya sakit di rumah sakit di Opnam, ya, dia yang tunggu saya di rumah sakit, dia tidur di rumah sakit bersama dengan saya. Ya, itu dia. Makanya suami istri harus saling mengasihi dengan satu yang lain. Ya, saya di Kalimantan ya, di situ banyak orang Dayak itu cantik, gadis Dayak itu cantik-cantik. Ya, lalu setelah saya khotbah, wah, urapan Roh Kudus dahsyat luar biasa tuh. Orang dijamah Roh Kudus, orang Dayak dijamah Roh Kudus. Maka banyak mereka percaya pada Yesus. Ya, sudah selesai, saya diajak makan. Ya, saya makan dengan mereka, dengan gadis-gadis yang cantik itu, sama ibunya, sama bapaknya. Lalu dia bilang kepada saya itu gadis cantik, Pak, ini ada
Di Dayak ini katakan, kalau ada seorang masuk ke daerah Dayak ini dan sudah minum air Kahayan. Air Kahayan itu di sana ada sungai Kahayan. Kalau sudah minum air Kahayan, pasti tidak bisa pulang lagi. Maksudnya kalau saya sudah masuk sana, saya sudah minum air itu, saya nggak akan kembali lagi ke Jawa. Saya bilang, dalam nama Yesus saya tolak semua. Ya, saya punya istri di Pulau Jawa. Saya tolak. Dalam nama Yesus, ayahnya bilang, Pak, memang di sini banyak orang dari Jawa, bahkan pelayan dari Jawa, melayan di sini. Akhirnya nggak bisa lagi pulang katanya. Kenapa? Dikasih guna-guna, dukun-dukun. Jadi dia keliling-keliling, dia mau keluar nggak bisa. Tetap aja di daerah itu. Akhirnya dia kawin sama orang Dayak. Saya bilang, bagi saya dalam nama Yesus saya tolak. Saya miliknya Tuhan Yesus. Saya penuh Roh Kudus. Api semua membakar. Mereka semua diam. Akhirnya saya pulang ke Jawa tuh. Makanya suami dan istri harus saling mendoakan. Amin. Berdoa sungguh-sungguh. Iblis berusaha untuk merusak kita. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan apa? Membinasakan, masuk neraka. Itu. Dua-duanya rajin ke gereja. Kalian harus rajin ke gereja. Ya. Kalau malas ke gereja itu tanda bahwa iblis sudah menguasai engkau. Saya perhatikan anak Tuhan yang hidupnya harmonis, rajin ke gereja. Berdua, jadi tidak hanya suami sendiri, istri tidak ada. Ya, harus dua-duanya suami istri ke gereja. Pokoknya hari Minggu suami istri anak-anak harus ke gereja. Maka saya sama ibu sama anak cucu semua ke gereja ya. Ya, Yehezkiel pemain musik. Ya, Hana jadi worship leader tadi. Semua melayani. Ya, cucu saya sekolah minggu. Harus bawa semua ke satu gereja, jangan pisah gereja. Suami gereja lain, istri gereja lain. Sudah pisah itu. Tetap kita satu. Ya, satu. Kita ini satu. Suami istri bukan dua, satu. Satu tambah satu sama dengan satu. Itu suami istri bukan dua lagi. Kalian pelihara ini. Ya, kalau enggak iblis itu datang seperti apa tanya? Seperti singa. Singa yang apa? Mengaum kelaparan itu. Dia mencari mangsanya itu. Kalau dia lihat mangsanya itu langsung dia terkam dia. Udah. Habis. Dia terkam suami, dia terkam istri. Dia terkam anak, udah. Makanya suami istri harus banyak berdoa. Banyak berdoa. Ya. Kekuatan kita hanya Tuhan. Apalagi menghadapi dunia yang penuh tantangan ini. Kekuatan kita Tuhan. Iblis itu destroyer. Yesaya 14. Ya, ayat 15 ulangi tadi. Yesaya 14 ayat 15. Silakan baca. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Itu tempatnya Lucifer iblis bersama dengan pengikutnya dibuang ke alam maut, Hades, ya, Hades alam maut, ya. Makanya kita serendah hati, saling mendoakan, saling mendukung, ya. Sebab Tuhan tuh melihat hati. Iblis baru ngomong di hati loh, dia bilang dalam hatinya, wah, saya mau naik ke atas. Mau melampaui semua malaikat Tuhan, bintang malaikat Tuhan. Saya mau duduk sebelah utara sekali. Saya mau sama dengan pencipta langit dan bumi itu Tuhan. Itu dalam hatinya iblis. Dalam hatinya Lucifer, dia mau sama dengan Allah. Baru dalam hati Tuhan sudah lihat itu hatinya. Makanya Tuhan melihat hati kita. Amin. Tuhan melihat hati kita. Suatu ketika waktu Nabi Samuel, Tuhan suruh pada Samuel, engkau pergi ke keluarganya Isai. Ya, urapi seorang anaknya yang akan jadi raja, menggantikan Raja Saul. Ya, Samuel datang ke sana. Dia bilang kepada Isai, Tuhan menyuruh saya mengurapi seorang anak akan jadi raja Israel. Isai memanggil anaknya semua, 7 orang. Orangnya tinggi besar, ganteng semua. Ya, lalu keluar satu-satu. Keluar Eliab. Samuel bilang, hampir Samuel jatuh. Dia lihat, wah Eliab orangnya tinggi besar ganteng. Ini sama seperti Raja Saul. Raja Saul kan Raja Israel tinggi besar ganteng. Tapi udah ditolak Tuhan. Ini pasti Tuhan pilih dia. Ya, dia ambil tabung tanduk, dia mau urapi kepada Eliab. Langsung bilang, Samuel bukan itu.
Engkau hanya lihat dari luar, ganteng, tinggi besar. Tapi aku lihat hatinya. Nggak jadi. Akhirnya Eliab ditolak oleh Tuhan. Silakan baca. Silakan baca. Ya. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 6. Tuhan lihat hati kita loh. Bukan dari luar ganteng, cantik. Bukan. Tuhan lihat hatimu. Ya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Hampir Samuel salah, hamba Tuhan salah. Dia mau urapi, tapi Tuhan bilang ayat 7. Apa kata Tuhan ayat 7? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuh, manusia melihat dari luar, aduh ganteng, cantik. Ya, Tuhan bilang, wah itu Dracula. Ya, itu kuntilanak. Tuh, makanya kalau kalian mau menikah, saudara, doakan pacarmu, doakan calon istrimu, doakan Tuhan tolong saya, berikan saya pasangan yang hatinya baik, hatinya takutkan Tuhan. Doakan begitu, jangan wah Tuhan berikan saya seorang yang ganteng, yang cantik. Ya, yang penting hatinya baik, hatinya takut akan Tuhan. Itu Tuhan melihat hati, bukan dari luar. Amin. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Kenapa Tuhan lihat hati? Semua itu sumber hidup kita itu adalah hati. Watchmeni katakan the inner life. Manusia kita yang paling dalam adalah hati. Tuhan lihat hati kita itu. Apa yang ada dalam hati? Silakan baca. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Inilah isinya hati. Coba saudara periksa hatimu, sama enggak ini? Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, Ya. perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ya. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Semua hal jahat timbul dari hati. Itu yang menajiskan orang. Lihat, inilah isinya hati ini. Makanya Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Bagaimana tentang hati? Jangan lihat dari luar. Ini hati. Orang bilang hati-hati. Berarti 2 kali itu. Hati-hati. Waspada. Silakan baca. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Siapa yang tahu? Suami tahu nggak hati istri? Bagus. Istri tahu nggak hati suami? Enggak tuh, licin dan ngapung gini. Ya, walaupun tinggal bersama suami, tetap nggak bisa tahu hati suami. Amin. Yang tahu hanya Tuhan dengan kita sendiri. Hanya Tuhan yang tahu. Maka Tuhan melihat hati. Nanti waktu penghakiman yang paling akhir dihakimi itu adalah hati. Ya, Roma pasal 2 ayat 16. Silakan baca. Yang paling akhir dihakimi Tuhan pada saat penghakiman adalah hati manusia. Roma 2 ayat 16. Silakan baca semua. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kristus akan menghakimi hati manusia. Itu paling akhir. Nomor 1, wah kamu anak Tuhan, yes bagus. Kamu sudah melayani, bagus. Kamu ini semua bagus. Tapi yang satu lagi, saya mau lihat, wah hatinya jelek langsung dicoret sama Tuhan. Enggak jadi. Maka ini hati harus beres. Ya, supaya hati kita benar-benar dipulihkan. Hanya Roh Kudus yang bisa memulihkan hati kita. Amin. Hanya Roh Kudus. Makanya rajin datang diurapi Roh Kudus. Roh Kudus akan memulihkan hatimu. Ya, Yehezkiel 36 ayat 26. Ayat 25 dan 26. Ayat 26, ya silakan baca. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ya. Air jernih itu Roh Kudus. Mentahirkan kita semua berhala-berhala dan kenajisan kita. Ditahirkan Roh Kudus. Ditahirkan berarti disucikan Roh Kudus. Bahkan hati kita ditahirkan Roh Kudus. Ayat 26.
Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hanya Roh Kudus yang bisa mentahirkan hati kita. Hati yang taat kudus. Hanya Roh Kudus. Rajin datang diurapi Roh Kudus. Saya sering kali khotbah dulu. Di mana-mana saya khotbah. Terlalu banyak perempuan, ibu-ibu datang. Sebenarnya mana suamimu? Aduh Pak, suami saya itu saya kira sudah dipilih untuk masuk neraka. Loh kenapa? Dia jahat sekali. Udah main perempuan, udah penjudi, udah pemabuk. Wah Pak, udah gak bisa. Selalu dia marah kepada saya. Saya bilang, masa tega banget kamu, suamimu masuk neraka, engkau masuk surga. Saya bilang, kalau kamu begitu dua-duanya masuk neraka. Saya bilang, doakan suamimu, doakan ya. Supaya suamimu juga diurapi Roh Kudus, dia akan pasti dilepaskan Tuhan. Dia bilang, iya Pak. Saya bilang, iya, saya doakan kamu. Saya berdoa sama mereka. Mereka diurapi Roh Kudus. Tiba-tiba datang suaminya, sudah ada suaminya, dibawa suaminya, ganti suaminya. Puji Tuhan, ya, hanya karena Roh Kudus mengubah suamimu bisa datang bersama ke gereja. Itu banyak yang begitu. Makanya bisa mengubah kita ada Roh Kudus. Amin. Teruskan dengan ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Silakan baca. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, serahkan khawatirmu kepada siapa? Tuhan. Sekali lagi, serahkan khawatirmu kepada apa? Kalau Anda punya khawatir mengenai anakmu, katakan, Tuhan saya serahkan khawatir saya mengenai anak saya kepadamu. Ambil alih Tuhan. Lalu tenang, saya sudah serahkan kepada Tuhan. Tuhan saya serahkan suami saya kepadamu. Ambil alih Tuhan, nanti Tuhan yang menolong. Serahkan khawatirmu tentang istrimu. Jangan kau marah terus pada istrimu. Tuhan bilang serahkan, biar Tuhan yang menolong dia. Akhirnya beres. Serahkan pada Tuhan. Jangan kau pegang sendiri. Pokoknya serahkan. Setiap kali masalah kau hadapi, masalah bisnis, Tuhan saya serahkan bisnis saya ini kepadamu. Ambil alih Tuhan. Nanti Tuhan yang selesaikan. Masalah pekerjaan, masalah apapun, serahkan kepada Tuhan. Masalah kesehatan, serah kepada Tuhan. Tuhan yang ambil alih semuanya. Jangan bersandar pada pikiran kita. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6, silakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa, permohonan dan apa? Ucapan syukur. Nyatakan Tuhan. Nanti Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Ya. Ayub itu orang beriman, luar biasa. Dia berbuat baik. Ya, sikapnya bagus tuh Ayub. Hanya satu kelemahan Ayub itu apa? Khawatir. Hanya satu kelemahan Ayub, khawatir. Ayub itu orangnya suci kudus. Silakan baca Ayub pasal 1 ayat 1. Supaya kita tahu siapa Ayub. Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini Ayub luar biasa. Dia hamba Tuhan, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dia saleh. Satu kelemahan Ayub yaitu apa? Khawatir. Khawatir. Tuhan marah kepada Ayub. Ya. Terus ayat 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anaknya 10. Dia kaya raya. Ayat 3 kaya raya dia. Ayub. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua di sebelah timur. Terkaya itu Ayub di sebelah timur. Daerah Uz, ya. Sebelah timur dia. Tapi dia seorang kudus saleh, hamba Tuhan hebat. Punya anak 10, kaya raya. Tapi satu kelemahannya apa? Khawatir. Tuhan marah kepada dia. Silakan baca. Ini kelemahan Ayub. Ayub pasal 3 Jigo. Ayub pasal 3 25. Coba baca sama-sama. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Tuh. Dalam hatinya yang aku takutkan apa?
itu yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itu mendatangnya. Ayub takut dan cemas. Jangan-jangan kekayaanku habis. Itu dalam hatinya. Jangan-jangan kekayaanku habis. Jangan-jangan anakku mati. Tuh. Jangan-jangan aku sakit. Itu kelemahannya di situ. Tuhan marah sekali. Akhirnya Tuhan bilang, akhirnya waktu iblis datang menghadap Tuhan. Malaikat Tuhan dan iblis datang menghadap Tuhan. Tuhan bilang kepada iblis, dari mana engkau? Saya beredar di bumi. Tuhan bilang, apakah engkau ketemu dengan hambaku Ayub yang begitu saleh, yang aku berkati sehingga dia berhasil. Iblis bilang, oh karena engkau kasih dia kekayaan maka dia ikut engkau. Coba engkau ambil semua kekayaannya. Pasti dia menghujat engkau. Tuhan bilang, ayo kamu pergi ambil semua kekayaannya. Tuhan marah, ambil semua kekayaannya. Iblis datang, dia ambil seluruh kekayaan Ayub. Habis dalam sekejap. Waktu dilapor kepada Ayub, waduh kekayaanmu habis karena dirampok ini habis. Terus datang lagi laporan yang kedua. Ayub, anakmu 10 orang mati. Mereka mengadakan pesta. Sama-sama pesta. Tiba-tiba gedung itu roboh. Kena gempa roboh. Sehingga mati semua anakmu. Ayub sadar, aku yang salah. Aku khawatir maka terjadi begini. Ya, langsung Ayub bilang apa? Apa yang aku takutkan, apa yang aku cemaskan, itu mendatangi aku. Makanya ya kekayaannya habis diambil. Ya, itulah Ayub. Ya. Makanya semua diambil sama Tuhan. Sadar Ayub. Sampai Ayub bilang apa? Aku lahir telanjang. Aku juga akan mati telanjang. Tuhan yang beri. Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ayub sadar. Kenapa aku begini? Karena aku khawatir. Aku cemas. Maka Tuhan ambil semuanya. Ayub sadar di situ. Ayub bertobat. Aku salah. Makanya jangan ikutin Ayub. Jangan khawatir. Jangan takut. Jangan kamu khawatir. Terus burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Tuh. Bapa di surga memelihara. Jangan takut, jangan khawatir mengenai bisnismu. Jangan khawatir mengenai keluargamu. Jangan khawatir mengenai anak-anakmu. Lalu datang lagi iblis bersama dengan malaikat Tuhan. Tuhan bilang, hei dari mana kau iblis? Oh, saya itar-itar seluruh bumi. Engkau kan sudah lihat hambaku Ayub begitu. Engkau berusaha untuk menghancurkan dia. Ambil semua kekayaan anak mati semua. Tapi dia tetap percaya kepadaku. Ya, iblis bilang, oh karena engkau kasih dia kesehatan. Coba kau ambil semua kesehatan, pasti menyangkal engkau. Tuhan bilang, silakan ambil semua, tapi jangan ambil nyawanya. Jangan ambil nyawanya. Iblis datang, dia bawa penyakit pada Ayub. Penyakitnya dari botak kepala sampai kaki. Waduh, penyakit paling parah dia. Sampai Ayub disingkirkan. Ya, paling parah dia. Istrinya Ayub itu yang jatuh. Waktu istrinya Ayub melihat Ayub begini. Langsung bilang, Ayub, masihkah engkau mempertahankan kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Tuh, istrinya Ayub jatuh saudara. Murtad dia. Dia lihat, wah anak saya sudah mati semua. Kekayaan kami sudah habis. Sekarang Ayub sudah mau mati nih. Sudah tinggal sekarat. Ayub, kutuki Allahmu dan mati. Ayub bilang, engkau ini perempuan gila. Kau ngomong seperti itu. Lalu Ayub bilang apa? Tidak kau tahu bahwa semua itu dari Tuhan. Semua yang kita alami itu dari Tuhan. Baik atau tidak baik itu semua dari Tuhan. Ayub menang. Ayub tidak bersalah dengan ucapannya. Dia selalu memuliakan Tuhan. Aku yang salah bukan Tuhan yang salah. Aku yang khawatir. Aku yang cemas. Maka Tuhan menghukum saya. Maka jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Engkau harus percaya Tuhan Yesus memelihara aku. Amin. Tuhan sudah memberkati aku. Tuhan sudah menolong aku. Ya. What a friend we have this Jesus. Mana ada sobat seperti Yesus. Dia memelihara aku, dia melindungi aku, dia membela aku. Memberikan kepada aku segala-galanya. Matius 6. Apa kata Tuhan Yesus kekhawatiran?
Apa kata Tuhan Yesus? Matius 6 ayat 25 sampai 27. Baca semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yes, Yesus bilang jangan khawatir tuh. Enggak anda khawatir itu dosa. Terus 27. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuh. Kamu melebihi dari burung. Burung aja tiap pagi bersiul. Engkau baru bangun, aduh gimana. Udah ngomel duluan. Ya, kamu kan lebih daripada burung. Ya, kenapa kamu khawatir? Harusnya kamu selalu mengucap syukur. Tiap bangun pagi, Tuhan terima kasih. Thank you Lord. Ya, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Ucapkan syukur pada Tuhan. Teruskan ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Hanya bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti bangsa kafir itu yang selalu khawatir. Khawatir itu bangsa kafir tidak mengenal Allah. Tapi kalau kita mengenal Allah, Yesus segala-galanya. Jangan kita khawatir. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Kalau kita khawatir berarti kita sama dengan orang kafir. Amin. Terus ayat berikut. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah, utamakan kerajaan Allah. Amin. Hari Minggu ke gereja, ada ibadah, utamakan ibadah. Maka semua akan ditambahkan Tuhan padamu. Semua akan dilemparkan Tuhan padamu. Berkat Tuhan jadikan kita kaya. Nomor satukan kerajaan Allah. Nomor satukan kerajaan Allah. Nomor satukan ibadah. Maka pasti Tuhan akan berkati engkau. Berkelimpahan. Satu lagi. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Kesusahan saya cukup untuk sehari. Jangan terus khawatir. Tuhan sumber segala-galanya. Kita lanjutkan dengan 1 Petrus 5 tadi. Ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Tolong baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tuh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua manusia menanggung penderitaan karena iblis. Iblis seperti singa yang kelaparan. Mencari mangsa. Salah sedikit langsung ditangkap. Ya. Makanya saya selalu katakan suami istri itu harus selalu berdoa bersama. Jangan sampai engkau ditangkap sama kuntilanak. Ditangkap sama Dracula. Ya. Ada satu keluarga yang saya kenal. Tapi ini di Bandung. Ya. Wah, mereka itu suami istri udah Kristen dua-duanya. Tapi mereka bertengkar melulu. Suami istri bertengkar terus bertengkar. Akhirnya kan apa? Cemburu. Istri itu cemburu sekali sama suaminya. Ya, tahu-tahu suaminya itu ya tentara. Cemburu sekali. Tiap hari bertengkar terus. Akhirnya suatu pertengkaran yang keras sekali. Istri dia bilang, kalau kamu tidak senang lagi kepada saya akan bunuh diri. Kamu yang pelihara anak-anak. Ya, saya akan bunuh diri. Suaminya diam saja. Masa kamu tidak percaya saya? Iya. Nah kemudian sudah bagus. Bertengkar. Begitu pertengkar itu kerasnya. Sama istrinya bilang, saya akan bunuh diri. Saya akan minum racun. Ya. Sehingga pada saat mereka bertengkar keras. Itu istrinya lari. Dia ambil itu baygon. Kaleng baygon. Ya. Ambil kaleng baygon. Di hadapan suaminya. Kamu lihat saya. Saya akan mati di depan kamu. Langsung dia minum itu. Kaleng baygon. Dia minum hampir habis. Suaminya sadar. Suaminya menjerit.
Tuhan tolong gitu. Langsung dia rangkul istrinya. Mama jangan, papa sayang sama mama, sayang. Ya, mari kita ke rumah sakit. Yang bawa istrinya ke rumah sakit pertolongan pertama. Karena minum baygon. Ya. Waktu dia rangkul istrinya begitu. Dia minta maaf sungguh-sungguh. Istrinya tiba-tiba dia ketawa. Kenapa kok enggak mati? Istrinya apa? Ternyata istrinya sudah mengisi kaleng baygon itu dengan air minum. Ya, tapi jangan ditiru ini, jangan ditiru ya, jangan minum. Wah, tapi di situ dia uji suaminya, ternyata suami itu sayang kepada dia, ya, sayang kepada dia. Akhirnya karena istrinya baru percaya, ternyata suami saya itu paling sayang kepada saya. Nah itu suatu contoh ya, Tuhan sedang menguji kita, apakah kita taat kepada firman Tuhan atau tidak. Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita taat kepada firman Tuhan atau tidak? Silakan baca. Ya. Di dalam Ulangan pasal 2. Ulangan 8 ayat 2. Ini ujian iman. Ulangan pasal 8 ayat 2. Apakah kita taat kepada firman atau tidak? Silakan baca. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 40 tahun lamanya orang Israel di padang gurun. Keliling-keliling apa? Tuhan sengaja mau uji apakah ini umatku ini tetap pegang firmanku atau melanggar firmanku pada saat mereka menghadapi tantangan. Ya. Bayangkan 660.000 laki-laki bangsa Israel yang berumur 20 tahun ke atas keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ya. Semua laki-laki, hanya laki-laki saja yang berumur 20 tahun ke atas. 66.000. Bayangkan. 40 tahun keliling-keliling. Tuhan biarkan itu. Dia mau uji apakah ini umatku ini taat firmanku pada saat menghadapi tantangan atau mereka melanggar firman. Ternyata mereka melanggar firman semua. Akhirnya apa? Hanya 2 orang yang masuk tanah Kanaan. Yaitu siapa itu? Yosua dan Kaleb. Hanya 2. Tuh. Yang lain mati di padang gurun. Mereka melanggar firman. Tuhan sedang menguji kita loh. Melalui firman. Ya, Tuhan menguji hati kita melalui firman. Apakah kamu taat firman atau melanggar firman? Silakan baca. Wahyu 3 ayat 8. Tuhan menguji kita melalui firman. Baca. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Aku tahu kekuatanmu Bapak tidak seberapa. Namun apa? Engkau menuruti firmanku dan tidak melanggar firmanku. Tuhan bilang, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Memang kamu lemah. Tapi yang penting kamu taat firman, lakukan firman. Amin. Itu dia, Tuhan menguji iman kita dengan firman. Ayat 10 dan 11. Baca ayat 10 dan 11. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ya, Tuhan melindungi kita melalui firman Tuhan. Supaya kita tetap pegang firman, taat firman. Apapun yang terjadi. Engkau ditawari uang sekian triliun. Ayo, kau lihat ini korupsi. No way. Saya ingat Pak Sunto cerita pada saya. Katanya ditawarin uang. Sekian apa itu koper ya. Uang itu dolar semua itu tawari. Saya Sunto bilang, enggak. Supaya apa? Supaya korupsi. Pak Sunto no. Saya bilang bagus. Kalian pengusaha-pengusaha jangan kalian disogok.
Kalau tahu itu melanggar firman, tolak aja. Kau terima berarti engkau sudah jatuh. Ya, Tuhan mau memberkati kita. Berkat Tuhan jadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ini pencobaan, dicoba ya. Mari kita baca. Ya, ayat 10 dan 11 ini. Ayat terakhir. 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11. Ini ayat terakhir kita baca. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, 11. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Kalau kita menghadapi pencobaan, biasa itu. Maka kita harus tetap pegang pada firman Tuhan. Efesus 6 ayat 10. Ini ayat terakhir ini, Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10, baca semua. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kuat, nggak boleh kalah. Terus ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu tahan menghadapi semua tipu muslihat. Tadi kan kita nyanyikan itu tuh. Kita injak-injak iblis. Ayat 11. Ya, pakai seluruh senjata Allah. Senjata Allah itu apa? Ayo, apa itu senjata Allah? Firman Tuhan, Roh Kudus, doa, ibadah rajin, iman. Itu semua itu senjata Allah. Melawan tantangan iblis. Apalagi sekarang ini. Wah, iblis merajalela. Dia membinasakan manusia ciptaan Tuhan. Iblis takut. Kalau manusia itu masuk surga, iblis dibuang ke neraka. Maka dia berusaha supaya semua manusia juga masuk neraka. Iblis bilang, masa kita ini malaikat Tuhan yang mudah diciptakan kok masuk neraka. Masa manusia mau masuk surga. Maka dia berusaha untuk menghancurkan manusia. Sama-sama masuk neraka. Iblis itu destroyer. Ya, pencuri, pembinasa, ya, pembunuh. Dia berusaha supaya kita jatuh masuk neraka sama-sama. Tapi jangan takut. Apapun kau hadapi, dengan iman, pengharapan kasih, tetap dalam nama Yesus. Amin. Kita nyanyikan lagu itu. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sekalipun aku dalam keadaan mara bahaya, aku tidak takut. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku kan gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kalian menyanyikan itu. Sekalipun dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, hosana. Bapa, kami percaya berkat-Mu akan terus melimpah kepada kami. Dunia resesi kami itu persepsi. Kami dipelihara, kami dilindungi. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Engkau datang
supaya kami punya hidup dan segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Kami bersyukur. Kami mohon Tuhan, tuliskan, tanamkan, meteraikan semua firman-Mu itu dalam hati kami. Ingatkan semua firman-Mu kepada kami. Supaya kami selalu berpegang firman-Mu. Melakukan firman dengan setia. Taat, maka kami diberkati. Terima kasih. Roh Kudus tolong kami untuk mengaku dosa. Silakan mengaku dosa. Jika selama ini engkau melanggar firman Tuhan. Akui dosamu. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes 1:9. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, Allah itu setia dan adil sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita segala yang jahat. 1 Yohanes 1:9. Semua mengaku dosa. Kalau mengaku dosa, buka mulut. Buka mulut, ucapkan pengakuan dosamu pada Tuhan Yesus. Masing-masing. Tidak diwakili. Masing-masing mengaku dosa. Silakan. Ini yang membuat Tuhan marah. Tuhan marah kepada Ayub karena khawatir. Tuhan marah kepada umat Israel karena mereka melanggar firman Tuhan. Maka ada 66.000 Israel keluar dari Mesir, hanya 2 bisa masuk ke tanah Kanaan karena dosa melanggar firman. Akui dosamu, semua mengaku dosa. Engkau selama ini melanggar firman Tuhan. Engkau melanggar firman Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Engkau selalu bertengkar suami istri. Engkau selalu cemburu, khawatir mengenai suami dan istri. Akui dosamu. Mulai saat ini, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Dia akan memelihara engkau. Semua mengaku dosa. Haleluya. Roh Kudus tolong umatmu Bapa untuk mengaku dosa, bertobat kepadamu. Tolong Bapa, sadarkan umatmu. Supaya umatmu sadar bertobat padamu Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari kita berdoa bersama. Katakan, Bapa dalam surga, saya mengakui semua kesalahan saya, dosa-dosa saya, kelemahan saya, kebodohan saya, kedagingan saya yang melanggar firman-Mu. Saya mengakui, saya menyesali semuanya. Tuhan Yesus, mohon ampuni saya. Mohon basuh saya kembali oleh darah Tuhan Yesus. Lebih putih dari salju, lebih putih dari bulu domba. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengampuni salah dan dosa saya. Tuhan Yesus, sekarang saya buka hati saya. Saya mohon Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati saya. Tinggal dalam hati saya, menguasai hidup saya. Sekarang ini, sampai selama-lamanya, saya milik Tuhan Yesus Kristus. Saya kepunyaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur padamu. Tuhan, kami minta urapan-Mu. Supaya Roh Kudus mentahirkan kami dari semua kenajisan kami, dari semua berhala kami. Roh Kudus mengubah hati kami jadi hati yang baru, roh yang baru. Kami butuh urapan Roh Kudus, mengurapi kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami, melindungi kami. Kami butuh Roh Kudus, beri kami kuasa. Silakan saudara berdiri depan Tuhan Yesus untuk menerima urapan Roh Kudus. Sesudah kita menerima Tuhan Yesus, kita minta urapan Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu ke atas. Ya, masing-masing minta urapan Roh Kudus. Minta Roh Kudus, katakan, Tuhan Yesus penuhi saya Roh Kudus. Silakan. Angkat kedua tanganmu. Katakan, Tuhan Yesus, kami mohon padamu, curahkan Roh Kudus, turun memenuhi kami semua. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus. Roh Kudus, turunlah ke atas kami, penuhi kami, bebaskan kami, lepaskan kami, tahirkan kami, pulihkan kami. Roh Kudus, beri kami kuasa jadi saksi Kristus. Roh Kudus, ubah kami jadi manusia lain, berhasil jadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin apa yang kami minta ini kami sudah dapat. Kami penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Angkat terus tanganmu. Roh Kudus sudah dicurahkan Tuhan. Apa yang kita minta Tuhan sudah kasih. Iya. Mari Roh Kudus, Engkau mengalir terus kepada kami. Mari Roh Kudus, penuhi kami semua. Penuhi kami Roh Kudus. Roh Kudus, ubah kami jadi manusia lain berhasil. Roh Kudus, sucikan kami, kuduskan kami. Roh Kudus terus mengalir. Dia akan mentahirkan kita dari semua berhala kita, dari semua kenajisan kita, dari semua kejahatan kita. Roh Kudus akan memulihkan hati kita, hati yang baru, roh yang baru. Roh Kudus akan mengubah kita jadi manusia yang berhasil. Ini pengalaman. Oh Yesus, kami mohon padamu Tuhan, curahkan Roh Kudus turun ke atas kami saat ini, membaptis, memenuhi, mengurapi kami dengan rupa Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan ambil Roh Kudus, terima dalam nama Yesus, terima. Berlapang pada katakan salam nama, berlapang pada katakan tidak mari serta nama, berlapang pada nama, tidak nama pada katakan nama, serta nama, oriat nama. Terimalah urapan Roh Kudus dalam nama Yesus, terima. Roh Kudus, sembuhkan yang sakit. Roh Kudus, bebaskan yang terbelenggu. Roh Kudus, ubah semua jadi manusia yang berhasil. Roh Kudus, berikan karunia dan kuasa jadi saksi Kristus. Supaya semua berbahasa roh. Ini Bapak pada makan tanah. Rakan tanah nama-nama. Ini menambah pada makan tanah. Oh, di saya nama-nama. Ini menambah nama-nama. Oh ya, nama-nama. Ini saya nama-nama. Oh, haleluya. Iya, hamba-hamba Tuhan, tumpangi tangan cepat. Tumpangi tangan cepat. Hamba Tuhan, tumpangi tangan cepat. Iya, cepat aja. Roh Kudus sudah bekerja, hanya tumpangi tangan saja. Hanya tumpangi tangan. Roh Kudus sudah bekerja. Ini ada nama. Ini benar pada nama. Irrahman pada makan tanah. Ini nama. Haleluya menarik siapa? Irrahman pada nama. Haleluya menarik siapa? Ini nama. Menarik siapa? Haleluya. Ini nama. Haleluya. Ini menapa papamu kuris tanama. Ini nama Bapa nama. Ini nasan tanama. Ulas tanama. Ubai Eropa pala tu empat kontari nama. Haleluya. Nama pala makata karena nama. Urisa nama. Hosana. Haleluya.
Abah ya Bapak, kami bersyukur lawatan Roh Kudus atas kami akan mengubah kami jadi manusia lain. Apa saya akan berbuat tangan kami berhasil. Engkau jadikan kami manusia yang lain. Apa yang kami lakukan selalu berhasil. Roh Kudus mengurapi kami, menyembuhkan kami yang sakit, membebaskan kami yang terbelenggu. Roh Kudus berikan kami kuasa dan karunia jadi saksi Kristus. Beritakan Injil-Mu supaya semua orang percaya terima Yesus masuk surga. Tolong Tuhan, pakai kami sebagai saksi Kristus dimanapun kami berada. Pakai kami jadi saksi-Mu Tuhanku. Haleluya, haleluya. Saksi di mana saja, saksi di mana saja. Bila ku mengembara di seluruh dunia, saksi di mana saja, saksi di mana saja. Saksi di mana saja, saksi di mana saja. Bila ku mengembara di seluruh dunia, saksi di mana saja. Makasih Pak, kami bersaksi-Mu Tuhanku. Sekarang saatnya Tuhan, kami akan membawa seluruh persembahan persepuluhan kami dan korban kami untuk ladang Tuhan. Kami juga mau melayani dengan sebuah berkat yang Kau berikan kami. Berkat Tuhan jadikan kami kaya. Maka kami akan menyalurkan berkat-Mu untuk pelayanan. Supaya kami di dunia diberkati, di surga diberkati. Kami kaya di bumi, kami kaya di surga. Tolong kami Tuhan Yesus. Berkati kami dengan berkat Abraham. Berikan kami roh kemurahan hati sejanji-Mu. Dan Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Mereka akan beroleh kemurahan. Haleluya. Haleluya. Karena terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Sejanji-Mu dalam Kisah 2 ayat 35. Kami memberi dengan kami berbahagia. Kami diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus pimpin kami beri dengan murah hati, dengan tulus ikhlas, bukan dengan duka paksa. Karena Kau mengasihani orang yang memberi dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Di depan kita ada kotak persembahan. Laskar Kristus maju, masuklah. Bisa dimulai dari yang sebelah kiri saya. Kristus maju, maju, masuklah
Bapa terima kasih untuk umat-Mu. Laskar-laskarmu dengan murah hati, rela hati menyalurkan berkat untuk ladang Tuhan. Berupa perpuluhan mereka, korban mereka, nasar mereka, janji iman mereka. Terimalah semua ini Tuhanku. Engkau yang balas pada mereka dengan berkelimpahan. Karena Engkau berjanji bahwa apa yang umat-Mu lakukan sudah sampai ke Engkau ingat umat-Mu, Engkau balas dengan kelimpahan. Berkati umat-Mu dengan murah hati Bapa. Bermurah hati kepada umat-Mu. Supaya umat-Mu hidup selalu dalam kemurahan-Mu. Berkat berlimpah pada umat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami berdoa saudara kami yang belum punya pekerjaan. Kami mohon Tuhan Yesus, pimpin umat-Mu ini memperoleh pekerjaan daripada-Mu. Supaya umat-Mu semua diberkati. Pekerjaan mereka diberkati. Bisnis mereka diberkati. Selalu berkelimpahan. Karena Engkau datang supaya kami punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami doakan Tuhan untuk saudara kami yang sakit. Kami doakan untuk Ibu Kuanda. Juga untuk Dr. Retno Bapak. Kedua ibu ini sudah umur sudah tua. Mereka menderita Bapak. Tuhan Yesus Engkau datang ke dunia menyembuhkan orang yang sakit. Itu kami mohon padamu. Mari Tuhanku Yesus, Engkau tumpangkan tanganmu kepada Ibu Kuanda dan juga kepada Ibu Dr. Retno. Engkau sembuhkan mereka segera. Supaya mereka bangkit jadi saksi Kristus. Semua setan, iblis, roh jahat, kuasa kegelapan yang membawa sakit penyakit pada Ibu Kuanda juga Ibu Retno. Semua sakit penyakit, kutuk penyakit kami hardik dalam nama Yesus Kristus. Lenyap dari kedua ibu ini. Kedua ibu ini disembuhkan oleh luka bilur Tuhan Yesus. Kedua ibu ini sudah sembuh sempurna. Kami bersyukur untuk hamba-Hamba-Mu yang Kau sudah sembuhkan sakit penyakit. Sempurnakan kesembuhan yang Kau berikan pada hamba-Hamba-Mu. Supaya hamba-Mu sehat sempurna untuk melayani dalam tubuh yang sehat sempurna. Terima kasih Bapak. Kami juga doakan Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun. Kami doakan Tuhan untuk hamba-Mu Reksam. Berkati dia ulang tahun juga Ibu Tani dan Ibu Neti. Anak-anak-Mu semua berulang tahun. Kami bersyukur Engkau tambah umur kedua anak-anak-Mu ini semua di atas muka bumi. Engkau tambah umurnya, tambah berkat, tambah kasih karunia kepada mereka. Supaya melalui hadiah ulang tahun ini mereka sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Tuhan berikan pada mereka hadiah ulang tahun yang terbaik. Hadiah ulang tahun yang terbaik yang membuat mereka punya roh yang menyala-nyala untuk melayani dan meladang Tuhan jadi saksi Kristus. Terima kasih. Kami serahkan semua anak-anak yang berulang tahun kepada-Mu. Tuhan Engkau tuntun mereka dalam kehidupan mereka di masa depan. Supaya mereka tetap setia kepada-Mu. Pegang firman-Mu, lakukan firman dengan setia. Supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Tuhan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Untuk pulang ke rumah kami. Kami serahkan perjalanan pulang kami pimpinan-Mu. Mohon Tuhan Yesus kirimkan malaikat-Mu menjagai melalui kami dan perjalanan dimanapun kami berada. Sesuai Mazmur 91. Supaya kami selalu terpelihara, dilindungi dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus. Silakan saudara berdiri Tuhan Yesus untuk menerima berkat daripadanya. Tuhan Maha Baik. Tuhan mau memberkati kita supaya kita di saluran berkat. Karena semua itu berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa mohon Tuhan Yesus curahkan seluruh berkat rohani turun daripada-Mu kepada semua umat-Mu. Supaya umat-Mu penuh dengan berkat rohani di surga. Inna pampala makatakin taramana. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pada Roh Kudus turun ke atas kalian sekarang. Dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. 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 Segala puji hormat. Segala puji hormat syukur menaikkan kepadamu Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus.
Shalom Aleichem. Silakan duduk. Kita mendengar pengumuman. Silakan. Pengumuman. Puji nama Tuhan. Seberapa di antara kita yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, seperti biasa Bapak Ibu Saudara, kita tetap menjaga prokes dengan menjaga jarak, pakai masker demi kebaikan bersama. Dengan tema kalau bisa kita kenapa orang lain, ya, dengan pembicara Kak Manshe Hayer. Yang ketiga, ibadah pembinaan iman hari Senin tanggal 20 Maret melalui Zoom pada jam 7 malam dengan pembicara Bapak Pendeta Silas Bella. Yang keempat, ibadah tengah minggu hari Kamis 23 Maret melalui Zoom juga jam 7 dengan pembicara Bapak Pendeta PDP Michael Rundengan. Yang kelima, Bapak Ibu yang rindu rumahnya ingin diadakan komsel atau ingin didoakan dapat menghubungi juga Bapak Michael. Berikutnya doa pengerja akan diadakan setelah ibadah. Juga dibuka ruang melayani GBI Visi Pemulihan, yaitu tim multimedia, PIC ibadah, tim praise and worship, host Zoom untuk ibadah tengah minggu. Dan yang terakhir, setelah ibadah ada rapat seluruh pengerja. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Shalom sekali lagi, selamat hari Minggu.